Saya Evert Terik. Saya teman kecilnya Agus. Nama saya Agustinus Christoffel Kainama. Atau kita di Priuk panggil dia tuh Buta. Agus Buta? Iya. Kenapa itu dipanggil Agus Buta itu? Karena dia pakai kacamata, kalau nggak lihat, kalau dia lepas kacamata nggak lihat, agak susah benar. Agak susah lihat. Agak susah, makanya dipanggil Makanya kita. Panggilan Ya, bercandanya panggil Agus Buta, di Priuk itu kita Buta. Kita rumah dekat. Saya lahir besar di Tanjung Priuk dan kita sekolah minggunya bareng karena pengajar sekolah minggunya itu kakaknya Agustinus Kainama ini ya. Kakaknya itu salah satu guru sekolah minggu favorit saya. Oh, siap. Ya, kakaknya itu baik. Siap. Kakaknya baik, Kanona itu baik. Itu jadi kalau dibilang kenal Agus, saya lebih mengenal Agus daripada mungkin istrinya. Ya, dia pernah tinggal sama saya bawa dari Tanjung Priuk ke Bogor, dan aktif di GPIB Sebaut Bogor itu karena saya. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Nama saya Victor Lulu. Jadi saya pertama kali tahu Pak Agus ini adalah ketika saya bergabung di Paduan Suara. Nama Paduan Suaranya Paduan Suara Salvation. Jadi itu adalah paduan suara interdenominasi, beberapa gereja yang anak-anak mudanya bergabung jadi satu. Choir gitu ya. Choir. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih. Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Oke, namanya sekalian disebut supaya bisa di cross check ya. Betul. Oke. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok, dia pintar sekali. Selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Iya. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Dan saya bersyukur kepada Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Dia clear mengatakan dia itu selesai S1 di STT Jakarta Menteng, dan dia bilang bahwa yang tamat STH itu gelar sarjana teologi tidak semua jadi pendeta, tapi dia bilang dia jadi pendeta. Apa yang terjadi? Apakah benar ini perkataan dari Kainama? Ya, aneh lah. Saya tahu banget dia. Jadi tahun-tahun segitu dia bilang sudah menamatkan sekolah. Ya, ya saya tahu banget lah. Maksudnya GPIB Sebaut Bogor tuh gereja besar. Ya. Yang masuk melayani di GPIB Sebaut itu rata-rata untuk pendeta yang boleh dibilang itu senior yang untuk menuju emeritus, yang artinya untuk menuju pensiun ya. Itu silakan. Nanti gini, kalau memang pernah melayani sebagai apa? Pendeta itu ya kita katakan namanya kita KMJ, Ketua Majelis Jemaat. Ya. Ada urutan dari pertama pendeta atau KMJ yang ada di Sebaut Bogor. Nanti bukunya saya lagi cari. Ini mendadak aja. Itu ada datanya. Nanti bisa kasih ya. Silakan saya kasih. Silakan untuk nanti teman-teman bisa baca. Kalau ada namanya Agus Kainama, silakan rumah saya diambil. Ya, rumah saya diambil, mobil saya boleh diambil. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, rumah saya, mobil saya, mangga, free.
Gitu. Kalau ada yang penonton semua yang bisa menunjukkan bukti yang valid, apa? Kalau dia kan valid. Oke. Ini valid. Dia memang dia jago bahasa Inggris. Saya jagonya bahasa Kupang. Saya aktivis juga di GPC Sport Bogor. Aktivis juga Ya, di GPC dari Bogor. pemuda sampai PKB saya pengurus. Bagaimana mungkin tidak tahu dia jadi pendeta di situ? Iya. Bagaimana mungkin juga tidak tahu, bahkan kalaupun bukan pendeta, dia disekolahkan GPB. Bagaimana mungkin tidak tahu? Nggak mungkin lah. Oke. Artinya GPB Sport mengirim dia sebagai sekolah pendeta. Dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda, saya tidak pernah mendapatkan atau membayar sendiri setiap rupiah yang keluar untuk pendidikan saya. Semuanya ditanggung oleh pihak lembaga kekristenan atau lembaga gereja. Namanya Sinodal GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ya kalau kita di Priok ngomong ya lu nggak usah ulo lah segala macam, lu nggak usah 378 lah. Itu mesti harus dijelaskan gitu. Ya, Paham ini. ya artinya teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah itu ngasih, tetapi jangan melakukan satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Kalau mau ngarang janganlah jadi pendeta di GPB Sport Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan, masih hidup dan saksinya tahu. bisa puluhan bahkan ratusan kali ya. Bisa kita datangin kita apa ya namanya Klarifikasi. podcast bersama face to face aja, face to face Iya. gitu. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Ya, yang saya kurang suka itu adalah janganlah mengobrol kebohongan. Ya, dia bilang pindah agama, Silakan. pertemanan itu tidak akan pernah putus bagi saya. Kita dari kecil gitu kan, sampai dia menikah, saya yang menjodohinnya, almarhum istrinya itu sampai saya itu apa ya, sudah anggap istrinya itu almarhum tuh seperti adik saya. Sendiri. Iya, artinya Gus, sudahlah nggak usah berhenti. S1 lu, S2 lu di sini, S3 udahlah, bro. Sudahlah. Nggak usah lah. Artinya berbicaralah, lu pindah. Itu mari lu siarkan agama Islam dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Iya. Nggak usah membahas tentang apa? Tentang agama Kristen. Saya menerima keberkahan. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Nama kotanya Haifa, dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah, ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Itu Come on. ciri-ciri. Wake up. Jangan tidur dulu. Ciri-ciri. Ini valid. Jadi dalam berkas yang lain, kita kalau cross check, dia mengatakan bahwa dia itu kembali dari Haifa, ditabiskan sekitar tahun 2005, begitu ya. Tahun 2004, Pak Victor ini adalah teman Paduan suara dari Agustinus Kainama. Ya. Pak Victor, tanggapannya? Saya hanya bisa tertawa ya. Kenapa? Karena di tahun yang disampaikan 2005 beliau Balik dari Belanda katanya. Ya. Balik dari Leiden, Belanda, sempat ke Haifa dulu. Betul. Oh, berarti udah S2 ya. Terus Iya. ditabiskan jadi pendeta. Iya. Lalu 2004 bergabung dengan Pak Victor. Pak Victor bergabung dengan Ya, Paduan Suara. Paduan ya? Suara. Dan waktu itu Kainama adalah asisten pelatih di sana. Mungkin Pak Victor mungkin bisa lihat asisten pelatih Pak Victor ini bolak-balik Belanda tiap satu malam begitu. Saya nggak tahu kalau karena selama ini yang saya tahu dia selalu ada di Bogor, Dia tidak selalu ada di kemana-mana. Bogor. Iya, Nggak kemana-mana. nggak kemana-mana. Dan tugas dia hanya satu, melatih paduan suara. Ya. Dan saya dilatih langsung sama beliau. Apa dia naik private jet? Saya nggak tahu juga, mungkin Iya, dia, kayaknya private jet malam-malam ke Belanda mungkin. mungkin pintunya Doraemon ya. Bisa
Mungkin pintunya Doraemon ya bisa interdimensi mungkin ya, saya nggak tahu, tapi setahu saya selalu ada di Bogor. Dan ketika saya bergabung di 2004, beliau ada di sana. Dan kalau dibilang 2005 sudah mulai aktif melayani, masih ada di Paduan Suara. Masih ada di Paduan Suara. Masih ada di Paduan Suara. Selama itu kan Pak Evert juga aktif di GPIB itu. Dia pelayanan dia apa sih itu? Ya gini, sebelum di pentabisan menjadi pendeta, yang saya tahu kan ada masa vikaris ya, vikaris. Masa vikarisnya. Masa vikarisnya di mana? Di Sebot Bogor di mananya? Di itu mungkin Jagorawi keluar itu kafe Jagorawi. Mungkin. Atau di puncak bro. Ini valid. Yang dulu kita itu. Jadi gini, nggak ada. Tahun segitu, ya saya masih hidup bro, masih ada. Gila, kalau diangkat menjadi itu, saya orang yang pertama yang tahu. Saya punya sahabat menjadi pendeta dan tamatan S1, S2, S3 entahlah, mau S4 mau SM5 kayak merek handphone ya. Jadi saya pasti orang yang pertama diundang dan mungkin saya bangga. Paling bangga ini Bung Evert pasti ya. Saya yang bawa dari Prius dari rumah dan sampai jadi. Kita nggak ada satu masalah. Perbedaan itu nggak ada satu masalah. Baik. Yang bermasalah itu apabila ngarangnya 378-nya. Ini yang jadi satu masalah. Kasihanlah, GPIB Sebot Bogor itu sudah banyak memberikan kontribusi. Iya. Jangan dibawa-bawa pendeta KMJ, kasihan pendeta-pendeta kita nih. Gitu. Nanti bisa bangun dari kubur kalau dengar ini ada satu lagi nih pendeta ini ngaku-ngaku gitu kan.